Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu Dr. Yunita Asmawati, SIP MSI. Perkenalkan, nama saya Dea Azahra Putri Sasono dengan NIM 213020701082, kelas B, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai behavioralisme. Behavioralisme merupakan salah satu pendekatan yang dominan pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Nah, behavioralisme adalah pandangan bahwa masalah pokok ilmu politik ini harus dibatasi pada fenomena yang diamati dan juga diukur secara independen. Ini mengasumsikan bahwa lembaga-lembaga politik yang mendasari sebagian besar mencerminkan kekuatan sosial dan bahwa studi politik ini harus dimulai dengan masyarakat, budaya, dan juga opini dari publik. Untuk tujuan ini, behavioralis ini menggunakan metodologi ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi, untuk membangun hubungan statistik antara variabel independen yang dianggap penyebab dan juga variabel dependen yang dianggap diperkirakan sebagai efek. Kemudian, behavioralisme dalam ilmu politik berusaha untuk membuang intuisi atau setidaknya untuk mendukung dengan pengamatan yang empiris. Berbeda dengan seorang tradisionalis, mereka ini selalu berusaha untuk mendukung intuisi dengan alasan mereka sendiri. Behavioris mengkritik tradisionalis karena tidak ilmiah, karena tradisionalis tidak menggunakan metode yang statistik. Mereka juga percaya bahwa etika dan pertimbangan nilai tidak memiliki tempat dalam penelitian, karena mereka bersifat subjektif dan juga etnosentris, yaitu mereka muncul dari budaya tertentu dan karena itu tidak universal. Behavioralisme terdiri dari paling sedikit dua tradisi penelitian, yaitu teori empiris dan juga teori umum. Nah, teori empiris ini bisa dibagi menjadi orang-orang yang berfokus pada individu-individu yang tepat, atau seperti pemungutan suara, pendapat umum, dan mereka yang mengikuti pendekatan kelompok. Kemudian, mereka yang mengikuti teori umum, di sisi lain dapat dibagi ke dalam berbagai bentuk teori-teori sistem umum, analisis sistem, dan juga fungsionalisme. Nah, behavioralisme juga menyerukan diakhirinya teori politik normatif karena tidak membantu ilmu politik empiris. Kemudian ada faktor yang muncul untuk membantu behavioralisme ini sebagai kekuatan dalam ilmu politik. Yang pertama, ilmuwan politik merasa bahwa mereka tidak dianggap sah sebagai para ilmuwan dan akibatnya mempunyai masalah dalam pengamanan hibah penelitian. Kemudian yang kedua, mereka percaya bahwa ilmu-ilmu sosial lainnya sedang membuat kemajuan yang luas, sedangkan ilmu politik itu tertinggal di belakang. Yang ketiga, sifat disiplin normatif umumnya dianggap spekulatif dan tidak ilmiah. Yang keempat, teknologi penelitian atau survei teknik, perhitungan statistik, dan komputer itu menjadi lebih lengkap dan tersedia. Yang kelima, mereka mengejar ilmu murni yang beroperasi pada perkiraan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik karena sifatnya yang terbuka dan juga kualitasnya yang ilmiah. Kemudian di sini ada credo behavioralisme yang dipaparkan oleh David Easton. Yang pertama itu regularitas fenomena, yaitu ada pola tertentu dari perilaku politik manusia. Kemudian ada verifikasi, yaitu pengetahuan harus terdiri dari proposisi yang sudah mengalami pengujian yang empiris. Semua faktanya itu harus berdasar fenomena yang bisa diamati. Seperti apa yang telah diucapkan dan apa yang telah diperbuat, kemudian perilaku individu dan kelompok politik. Selanjutnya, teknik, yaitu sebuah sikap terhadap teknik eksperimental
data diolah dan dikuantifikasi secara matematis. Dengan cara ini, peneliti bisa mengesampingkan kepentingan dan juga nilai yang mereka miliki untuk merencanakan, melaksanakan, dan juga menganalisis penelitian. Yang keempat, kuantifikasi, yaitu ketepatan di dalam pencatatan dan menjelaskan temuan-temuan memerlukan pengukuran dan juga kuantifikasi. Kuantifikasi ini diperlukan selama atau dengan dasar objektivitas yang ada. Selanjutnya, nilai-nilai yaitu evaluasi etis dan juga analisis empirik yang melibatkan dua proposisi yang berbeda. Secara analitik perlu dipisahkan, namun ilmuwan politik itu tidak dilarang untuk mengajukan proposisi tersendiri atau merupakan kombinasi selama dilakukan dengan benar. Yang selanjutnya itu ada sistematika, yaitu mengingat pentingnya teori dalam penelitian, sehingga penelitian dalam ilmu politik itu harus dipandu oleh teori dan berorientasi pada teori. Selanjutnya ada ilmu murni, yaitu aplikasi ilmu sama pentingnya dengan pemahaman tentang teori, karena keduanya merupakan bagian dari kegiatan ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir, itu ada integrasi, yaitu mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial dan juga nilai. Karena ilmu sosial tidak bisa mengindahkan temuan-temuan dari ilmu lain, sehingga ilmu politik pun diharapkan untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu yang lain pula. Harapannya adalah ilmu politik ini dapat sejajar dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.